warahmatullahi wabarakatuh. Hello Pip, perkenalkan nama saya Syaifah Fatia Azhara dari program studi psikologi Islam kelas 3A. Nah, di video ini saya akan menjelaskan kesehatan mental dari sisi psikosomatik. Nah, berdasarkan yang saya alami, psikosomatik yang saya miliki adalah pegal-pegal dengan indikasi rasa kaku, sakit di area otot dan persendian. Nah, rasa sakit tersebut menyebabkan sulit bergerak dan aktivitas seperti biasa. Sehingga, berdasarkan yang saya pelajari, hal yang saya alami tersebut termasuk dalam psikokognitif. Psikokognitif disebabkan dari pola pikir diri sendiri. Hal ini memicu stres, depresi, dan pemikiran yang tidak tepat. Makanya, timbullah perasaan pegal-pegal tersebut. Sehingga, berdasarkan perspektif psikoterapi, hal yang dapat saya tempuh adalah dengan melakukan pengubahan pola pikir dengan berpikir positif dan bukan dengan overthinking. Karena jika saya tidak mengubah pola pikir saya, hal ini akan mengakibatkan sakit yang lebih parah lagi. Itu dia sekilas tentang tugas kesehatan mental yang saya alami. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Khoirunisa Lubis dengan NIM 1211404. Nah, saya adalah mahasiswa IAIN Pontianak program studi psikologi Islam kelas 3A. Jadi, pada kesempatan hari ini, saya ingin memenuhi syarat mata kuliah kesehatan mental. Kalian tahu gak sih, di kesehatan mental ini, kami banyak sekali belajar segala hal. Contohnya seperti sisi psikologis kami, yang di dalamnya terdapat psikosomatik atau psikosomatofrom yang kami miliki. Ini dia. Nah, saya memiliki psikosomatik pada penyakit pernapasan, yaitu asma, dengan indikasi atau ciri-ciri batuk, mengih, pilek, dan dada sesak. Ini salah satunya obat yang saya gunakan pada saat ini. Dan banyak sekali gejala-gejala yang saya alami, seperti ketika saya terlalu lama bermain dengan hewan yang berbulu, contohnya seperti kucing, bersin pun mulai tiba, batuk mulai melanda, dan sesak pun mulai datang. Nah, itulah contoh gejala-gejala yang saya alami. Tapi banyak juga seperti ketika saya tidak pantang akan makanan-makanan yang tidak seharusnya saya makan, ataupun saya tidak terlalu sering memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya saya pikirkan, penyakit ini tidak akan kambuh dan tidak akan datang kapanpun ia mau. Berdasarkan perspektif psikoanalisa yang mempengaruhi keseharian saya termasuk ke dalam golongan kognitif. Sehingga psikosomatik yang muncul adalah penyakit saya tersebut, yaitu asma, gejala dari pernapasan. Dari psikoanalisa, saya termasuk golongan kognitif, yang dimana kognitif ini yaitu sering overthinking, sering memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya ia pikirkan. Ia selalu memikirkan hal-hal atau masalah yang ia hadapi secara berlebihan. Nah, inilah penyebab mengapa penyakitnya sering datang ketika ia memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya mereka pikirkan itu secara berlebihan atau overthinking. Sehingga cara menanganinya dari saya yaitu seharusnya saya tidak memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya saya pikirkan secara berlebihan. Mengatur jadwal untuk saya overthinking, maksudnya tidak segala hal harus saya pikirkan secara berlebihan. Nah, seperti makanan, saya juga harus pantang akan beberapa makanan seperti santan dan makanan yang banyak mengandung micin yang menyebabkan penyakit saya dapat kambuh. Meskipun solusi dari saya belum 100% dapat menangani gejala-gejala tersebut, tapi saya yakin saya dapat sembuh dengan total dari penyakit ini. Itulah kisah singkat tentang saya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Stoarini. Saya berasal dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Psikologi Islam, IAIN Pontianak. Di Psikologi Islam, saya belajar kepada diri saya sendiri sebelum saya membantu orang lain, khususnya dalam mata kuliah kesehatan mental. Kesehatan mental, saya belajar tentang psikomatik atau psikomatofom, yang dimana gejala ini belajar tentang diri saya, apa yang mempengaruhi diri saya, bagaimana
mental saya dan bagaimana penyakit yang saya alami. Psikomatik atau psikomatofom adalah sebuah cabang ilmu psikologis di mana membahas tentang keadaan psikologis yang berkaitan dengan keadaan fisik, di mana penyakit fisik yang kita alami akan berkaitan dengan keadaan psikologis atau kesehatan psikologis yang kita alami. Psikomatik memiliki 4 cabang, yaitu behavior, humanistik, psikoanalisa, dan kognitif. Dalam keseharian saya menganut psikomatik kognitif. Kognitif merupakan perspektif yang terjadi akibat berpikir secara berlebihan atau overthinking, di mana dari overthinking ini mengakibatkan keluhan fisik yang saya alami sekarang, yaitu MAH. Namun penyakit MAH jika kambuh dapat saya rasakan. Yang saya rasakan mulai dari mual, nyeri di perut bagian atas, pusing, bahkan terkadang muntah. Timbul akibat salah makan atau akibat berpikir secara berlebihan. Nah, di mana mulai saat ini saya mengurangi berpikir secara berlebihan dan overthinking. Saya mulai membiasakan diri saya untuk tidak memikirkan suatu hal yang tidak penting, mulai dari hal-hal pribadi untuk diri saya atau hal yang saya dengar melalui orang-orang lain di sekitar saya. Nah, teman-teman, semoga dari video saya kita dapat lebih memahami diri kita sendiri, kita dapat memahami penyakit fisik yang kita alami, bagaimana dan apa penyembuhannya, dan semoga dari video saya teman-teman sekalian bisa belajar bagaimana teman-teman dapat memperhatikan kesehatan mental diri teman-teman masing-masing. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan perspektif yang saya alami, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Aprilia Suharyanti. Saya mahasiswa program studi Psikologi Islam semester 3 Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Dalam mata kuliah kesehatan mental ini, kami belajar sisi psikologis kami. Dalam hal ini adalah psikomatik dan psikomatofom yang kami miliki. Saya memiliki psikomatik atau psikomatofom pada penyakit MAH. Pada penyakit saya ini tidak menunjukkan ciri-ciri tertentu. Namun, saya merasakan saat MAH saya kambuh, nyeri pada perut bagian atas, mual, dan kehilangan nafsu makan. Nah, saya termasuk ke dalam perspektif kognitif, di mana perspektif kognitif ini merupakan perspektif yang berpikir secara berlebihan atau overthinking, sehingga menyebabkan konflik pada diri saya sendiri dan menyebabkan terjadinya penyakit ini kepada saya. Menerapi diri saya sendiri dengan tidak telat makan dan mengurangi berpikir yang secara berlebihan atau overthinking. Dan saya juga mencoba ramuan jamu yang direkomendasikan oleh dosen saya, seperti serai. Nah, demikian perspektif yang saya alami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita ridho dan rahmatnya agar kita dapat diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan ini. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum itu kita perkenalan diri dulu yuk. Kenalin, nama saya Kurnia Hernisa. Saya mahasiswi dari IAIN Pontianak, jurusan Psikologi Islam, yang sekarang sudah semester 3. Nah, dalam mata kuliah kesehatan mental, saya diberikan kesempatan untuk mengenal apa saja sisi psikologi saya. Dalam hal ini, saya dapat mengetahui apa saja gangguan psikosomatik atau psikomatofom yang saya miliki. Saya memiliki psikosomatik pada organ pernapasan dengan indikator atau ciri-ciri seperti sesak napas, batuk disertai mengek atau suara seperti suning pada saat saya bernapas. Saat menarik napas, dada saya terasa sakit dan nyeri dan merasa lemas serta nyeri-nyeri di badan saya. Dapat diketahui bahwa penyakit yang saya derita yaitu penyakit asma. Nah, dari gangguan-gangguan psikosomatik yang saya miliki tersebut, adapun perspektif psikologi yang saya miliki.
perspektif psikologi yang saya miliki yaitu perspektif kognisi. Berdasarkan perspektif psikologi yang mempengaruhi kesehatan yang saya miliki, yaitu terlalu banyak overthinking terhadap suatu hal yang sebenarnya tidak penting untuk dipikirkan. Sehingga hal tersebut mempengaruhi keseharian saya karena setiap ingin melakukan sesuatu, saya selalu mempertimbangkan apakah yang saya lakukan ini bagus dan bermanfaat atau tidak. Sehingga psikosomatik yang muncul yaitu perasaan takut dan cemas terhadap suatu hal yang ingin dilakukan, mudah lelah, tangan sampai berkeringat, susah tidur, napas menjadi sesak, dan nyeri-nyeri otot di badan. Maka dari itu, untuk terapi ke depannya, saya akan berusaha berpikir positif dan optimis terhadap apapun yang saya lakukan. Melakukan sesuatu yang bernilai keuntungan dan meninggalkan yang tidak baik untuk saya. Sekian cerita dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.